Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran hari ini dengan topik mengidentifikasi dan mengembangkan inovasi dalam model bisnis digital. Kita akan memahami apa itu inovasi model bisnis digital, mengapa penting, bagaimana mengidentifikasi peluangnya, sampai melihat contoh kasus dan risiko yang perlu diantisipasi. Pertama, penting untuk dipahami bahwa inovasi model bisnis digital bukan hanya soal menambah fitur atau membuat aplikasi baru, melainkan tentang mengubah cara organisasi menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan menangkap nilai dengan lebih efektif melalui teknologi digital. Inovasi ini bisa berupa pergeseran dari bisnis tradisional menjadi platform, berpindah dari transaksi satu kali ke model langganan, atau menciptakan ekosistem layanan yang saling terhubung layaknya super app. Oke, untuk pengertian inovasi model bisnis digital, inovasi model bisnis digital berarti mentransformasikan cara organisasi beroperasi melalui teknologi. Ini mencakup pembentukan value proposition baru, perubahan alur pendapatan, serta pemanfaatan data AI, API, dan juga platform. Contohnya, bisnis yang awalnya transaksi per item, kemudian berkembang menjadi langganan, marketplace, hingga ekosistem layanan. Model bisnis digital memiliki beberapa komponen kunci. Value proposition yang memecahkan pain point customer segment yang tepat, channel seperti app atau API, dan revenue stream seperti subscription atau komisi. Perusahaan juga membutuhkan key resources seperti data dan cloud, serta key partner seperti bank, fintech, atau penyedia logistik. Mengapa perlu inovasi model bisnis digital? Inovasi model bisnis digital penting karena perilaku pelanggan berubah sangat cepat. Teknologi seperti AI dan IoT berkembang pesat dan kompetisi platform semakin agresif. Dengan inovasi, perusahaan dapat meningkatkan retensi, memperluas monetisasi, dan tetap relevan menghadapi perubahan. Peluang inovasi dapat diidentifikasi melalui pemantauan tren teknologi, memetakan customer journey, menganalisis data penggunaan aplikasi, memahami ekosistem mitra, dan membandingkan kompetitor global. Pendekatan ini membantu menemukan pain point dan area yang siap dioptimalkan. Strategi inovasi dari value, channel, dan juga monetisasi. Inovasi nilai dilakukan dengan menciptakan pengalaman baru seperti personalisasi berbasis AI. Inovasi kanal memperluas bagaimana layanan disampaikan melalui API atau omnichannel. Sementara inovasi monetisasi menghadirkan model baru seperti freemium, subscription, revenue sharing, atau BNPL. Ini semua membantu memperkuat daya saing dan memperluas pendapatan. Lalu berikutnya, inovasi operasional membuat perusahaan lebih efisien dengan otomasi dan keputusan berbasis data real time. Sementara, inovasi ekosistem membangun jejaring multisisi antara pengguna, merchant, mitra, dan developer sehingga tercipta nilai bersama. Model platform seperti Gojek memberi contoh kuat bagaimana nilai jaringan mempercepat pertumbuhan. Nah, berikut ini kita ada studi kasus. Kita akan melihat contoh nyata yang relevan dan juga kekinian. Oke, studi kasus pada Gojek. Gojek adalah contoh transformasi dari layanan ojek sederhana menjadi super app dengan banyak layanan terintegrasi. Integrasi layanan meningkatkan frekuensi penggunaan data, membantu personalisasi dan kolaborasi dengan UMKM, bank, serta mitra lain dalam memperkuat ekosistem. Ini menunjukkan bahwa inovasi model bisnis tidak berdiri sendiri, tetapi dibangun dari data, pengalaman, dan juga kolaborasi. Berikutnya ada studi kasus Kredivo, Topeleter. Ya, di sini memanfaatkan inovasi monetisasi melalui BNPL. Mereka membuka akses pembiayaan instan dan mengubah perilaku konsumsi digital. Lalu berikutnya studi kasus pada Spotify. Spotify memaksimalkan model freemium untuk menjangkau pengguna luas, lalu memonetisasi melalui langganan
premium, dan juga iklan. Personalisasi berbasis AI melalui rekomendasi dan kurasi playlist meningkatkan retensi pengguna. Ada beberapa resiko dalam inovasi model bisnis digital. Pertama, resiko kepatuhan dan privasi data yang harus mengikuti regulasi seperti OJK dan juga Undang-Undang PDP. Kedua, keamanan data dan fraud yang semakin kompleks sering terjadi di dalam digitalisasi ini. Ketiga, ketergantungan pada pihak ketiga seperti API atau logistik yang dapat mengganggu operasional. Yang terakhir yaitu unit economics yang tidak sehat jika biaya akuisisi lebih tinggi dari nilai pelanggan. Semua risiko ini harus dikelola secara sistematis agar inovasi berjalan berkelanjutan. Oke, kesimpulannya, sebagai penutup, inovasi model bisnis digital adalah tentang merancang ulang cara mencipta dan menangkap nilai dengan teknologi. Peluang inovasi muncul dari data, pain point pengguna, dan kolaborasi ekosistem. Gunakan MVP untuk validasi cepat sebelum ekspansi, dan pastikan inovasi selalu berkelanjutan secara finansial dan inklusif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Bye-bye.